Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau ngebahas gimana sih caranya kita untuk bisa ngedit ekspresi dalam suatu gambar atau foto ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuannya kita untuk melakukan ini? Ya, fungsinya adalah misalnya ya kita ngambil foto gitu, fotonya udah jalan-jalan jauh gitu, misalnya di Bali lah atau di Inggris atau terserah lah di mana gitu kan. Nah, terus kita pengen, oh ternyata fotonya ekspresinya kurang bagus gitu. Nah, itu kita bisa ngedit mukanya atau ekspresi dari suatu gambar tersebut dengan mudah dengan menggunakan AI. Jadi cuma tinggal upload aja gambarnya, masukin ekspresi yang kita mau apa, lalu nanti hasilnya keluarnya sesuai gitu atau bagus gitu ya. Nah, ini juga ada kasus lain juga, misalnya teman-teman lagi coba untuk kembangin apa namanya AI avatar atau AI karakter. Nah, untuk memahami ekspresi dalam suatu gambar atau foto itu tuh sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bercerita sesuatu, kalau ekspresinya nggak pas, misalnya kita bilang ini ada karakter ini sedang marah, tapi ternyata mukanya tuh ekspresinya ternyata smiling gitu. Oh ternyata ya sebenarnya itu malah nggak bener gitu kan. Jadi story yang mau kita ceritain atau cerita yang mau kita kasih tahu itu malah jadi nggak pas gitu. Makanya belajar ekspresi itu penting. Nah di video kali ini gue akan bahas semuanya. Terus mungkin teman-teman bisa ambil apa namanya banyak ekspresi prompt yang ada di dalam video ini untuk bisa dipakai untuk kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, sudah daripada banyak cincong, kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Di sini udah gue siapin materinya. Nah, di sini ada ekspresi list ya. Jadi di sini banyak banget ekspresinya di sini. Nah, ya kalau gue bahas satu-satu banyak banget gitu ya. Nah, ini mungkin gue kasih sedikit gambaran aja ya. Kenapa sih kemudian ekspresi itu menjadi penting? Ekspresi itu menjadi penting itu untuk untuk membuat sebuah cerita ya. Kalau misalnya cuma ngedit gambar ya, ekspresi kita bisa ya edit sesuka kita gitu. Misalnya jadi wah ternyata keren kayak gitu-gitu, itu bisa juga dilakukan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau berekspresi melalui cerita, coba aja ya lihat ya nih di sini. Gua kasih contoh. Misalnya kalau kita mau bercerita tentang apa namanya suatu desa yang tertinggal gitu, di mana orang itu apa namanya di mana desa itu ditinggal oleh superhero tertentu misalnya gitu kan. Nah, semua orang tuh pada sedih. Nah, sebenarnya ekspresi sedih tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ekspresi sedih tuh ternyata ada banyak loh kalau kita pelajarin. Ada ekspresi sedih dari mukanya ini, ada nangis, ada bingung, ada kayak flat mukanya, itu ada juga bentuk sedih-sedih gitu. Jadi kita bisa pelajarin hal banyak di sini ya. Ini gua kasih semua bentuk ekspresi-ekspresinya di sini dan bisa dicontoh gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke promptnya ya. Oke, jadi ini ada contohnya segala macam. Ini mungkin bisa kalau mau lihat ya bisa di-pause gitu terus lihat ekspresinya kayak apa. Terus di sini juga ada ekspresinya nih gitu kan, ekspresi ini. Oke, mungkin kalau yang paling common atau yang paling umum ya, ekspresi yang paling common kalau kita mau menceritakan sesuatu tuh kayak gimana sih gitu kan. Ekspresi yang paling common di dalam diri manusia itu ada ada 9 sih sebenarnya. Yang pertama adalah happy, seneng, crying atau nangis untuk menunjukkan rasa dia tuh duka atau rasa apa kayak gitu-gitu kan. Scare kalau misalnya menyatakan bahwa oh dia rasa takut kayak gitu, itu bisa pakai scare. Excited artinya menunjukkan rasa senang, bisa excited mau ya pokoknya menunjukkan rasa seneng gitu kan. Excited juga bisa. Shock bisa. Shock nih bisa jadi double gitu kan. Bisa jadi dengar sesuatu yang duka atau bisa jadi shock terhadap sesuatu yang sangat bagus gitu. Itu bisa pakai shock. Lalu bored, bosen kita udah tahu ya. Bosen artinya tuh kalau kita mau menceritakan sesuatu artinya bosen ya, sesuatu hal itu sangat boring dan segala macam kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ada angry marah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sesuatu hal problem yang ribet segala macam, nah itu ekspresi manusianya biasanya tuh dalam bentuk kemarahan gitu, kesel gitu, marah. Nah, habis itu confused, misalnya bingung gitu kan. Bingung terhadap suatu permasalahan tertentu gitu. Jadi apa misalnya ada suatu problematika tertentu gitu kan, tapi nggak bisa diselesaikan atau ada suatu kejadian tertentu yang tidak bisa saat itu juga ketemu solusinya gitu kan. Nah, itu bisa juga jadi bentuk kita mengekspresikannya dalam bentuk ekspresi confused, bingung gitu kan. Nah, disgust misalnya juga. Disgust tuh kayak misalnya jijik, nih apaan sih gua jijik gitu kalau ada binatang apa kayak gitu-gitu, geli gitu kan. Atau disgusted karena ini orang apaan banget sih kayak gitu-gitulah ya. Ya itu bisa juga direpresentasikan dalam bentuk disgust atau geli gitu ya. Nah, ini ya ada 9 di sini ya. Kurang lebih ya. Sebenarnya kalau kita mau turunin lagi ada banyak banget ya, tapi ya kurang lebih gua ambil 9 lah
lah yang paling umum biasanya. Ekspresi manusia tuh biasanya umumnya tuh ada 9. Dari 9-nya ini aja itu kita bisa ya luar biasa lah imajinasinya. Kita bisa bercerita based on expressions gitu kan. Karena kalau kita dalam suatu visual yang paling pertama kali kita lihat itu sebenarnya bukan bentuk objek segala macam gitu ya. Coba belajarin deh tentang story tentang bagaimana caranya manusia bisa berfokus. Yang paling pertama ketika manusia ngelihat gambar, misalnya contoh gue kasih lihat gambar kayak gini, yang paling teman-teman lihat pertama kali apa sih? Nggak mungkin nih yang paling pojok sini kan, nih oh ada ininya di sebelah sini gitu, nggak mungkin. Pasti yang paling pertama kali dilihat adalah facial structure dan membaca emosi itu sendiri dalam suatu gambar. Nah itu kenapa ekspresi itu menjadi penting gitu kan, untuk bisa kita tahu oh nih kalau misalnya kayak gini ekspresinya begini. Oh berarti ini sebenarnya gambarnya bercerita tentang apa ya kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita merubah ekspresi dalam suatu foto atau gambar itu bisa fotonya bisa totally different gitu kan. Ininya apa hasil message yang mau kita keluarin tuh jadi totally different gitu. Nah, makanya di sini ya udah gitu lah ya. Kurang lebih ya intinya di sini ada 9 lah, ada 9 ekspresi manusia yang common. Lalu kalau misalnya kita turunin lagi itu misalnya contohnya anger or frustrations itu ada lagi banyak nih turunannya, bentuk-bentuk wajahnya atau rautnya tuh banyak nih. Lihat ya, ada yang kayak begini, raut matanya kayak apa ya, eyebrow tuh alisnya tuh kayak begini banget, oh getek gua malu gitu kan. Terus abis itu ada yang gregetan banget nih kayak gini kan. Nah ini terus abis itu kayak ada pengen teriak gitu kan di tengah-tengah nih. Nah itu semua bisa dilihat ya, promptnya semua ada di sini nih gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngerubah foto, misalnya foto jauh segala macam, misalnya lu bete sama suami lu atau suami bete sama istrinya gitu, pengen ngerubah ngedit foto mukanya, itu bisa dilakukan ya. Tinggal ambil aja prompt ini, ambil aja nih misalnya greeting teeth with skull. Habis itu tinggal masukin fotonya mana, masukin ininya. Ini kan ya ada ininya atau enggak bilang aja kayak gini misalnya change the photo expressions to greeting teeth with the skull. Expressing an angry an angry emotion gitu kan. Jadi itu bisa juga dibikin terus habis itu ya udah nanti hasilnya gambarnya jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita mau bercerita tentang sesuatu, tunjukin ini selesai. Jadi gitu kan kayak gini. Habis itu berikutnya ada bored or indifferent gitu kan. Kalau misalnya bete gitu kan. Oh dengerin lecture, dengerin cerita dosen segala macam kayak gitu, dengerin video segala macam, oh bosen nih gue nih kayak gitu. Ekspresinya kayak gimana sih? Nah kayak gini. Ada ekspresi yang kayak capek banget gue. Ada yang ekspresi kayak apaan sih nih gitu kan. Terus habis itu ngantuk. Terus nih dengerin dosen apaan sih nih kayak gitu itu bisa juga nih. Ini ada 9 juga di sini. Nah ini bisa kelihatan ya. Ini tinggal di post lagi videonya, nanti di copy lalu dimasukin ke dalam. Nanti gue kasih tahu lagi lah platformnya biar jelas ya. Oke di sini ini ada 9. Habis itu ada confusion juga atau bingung yang tadi gue jelasin. Nah itu facial expression-nya juga ada banyak nih tuh. Bingung, apaan sih kayak gitu kan. Jadi ini kayak gitu loh. Gimana sih gue ngejelasinnya bingung lah. Pokoknya intinya facial expression itu juga ada banyak nih di sini ya kelihatannya. Gitu. Nah ini bisa di post lagi dan dibaca sendiri, mungkin nanti bisa di copy dan di paste masukin ya. Habis itu ada determine or focus. Ini bisa juga ya di sini nih kelihatan nih ada misalnya kalau kita mau memfokuskan sesuatu itu kita bisa pilih nih ininya apa namanya expressionsnya bentuknya kayak gimana, nih bisa dilihat juga kayak benar-benar fokus banget gitu kan. Terus kayak ada ini terus ya tergantung gitu kan. Misalnya kalau contohnya ekspresinya yang fokus banget kayak gini gitu kan, dia menunjukkan rasa fokus misalnya pengen berantem gitu kan kayak gini. Atau ada juga fokus yang kayak netral kayak gini, psikopatik sorry yang ini ya psikopatik gitu kayak fokus diem ini tiba-tiba ceprot bunuh gitu kan, ada pisau di tangannya gitu kan. Nah itu bisa juga kan, tinggal pilih aja expressionsnya apa nanti disesuaikan ya. Ini ada 9 nih 1 3 6 9 di sini ada, berarti nomor berapa nih, nomor 7 berarti kan mouth closed with an intense gaze. Jadi benar-benar gazing yang intense nih, gue ngeliatin banget nih kayak gitu. Nah ini di sini ya kayak gini lah bentuknya kurang lebih gitu. Nah terus habis itu berikutnya ada flirty, yay. Ada flirty juga, ada playful gitu kan. Jadi misalnya kalau kita mau memberikan ekspresi yang sedikit menggoda, misalnya mau iklan sabun nggak mungkin dong lo ekspresinya kayak gini
ya kan. Nah jadi bisa pakai ekspresi flirty or playful kayak gini tuh, jadi jelas mukanya segala macem tuh kayak gitu kan. Nih mukanya lucu banget ini, gimana gitu kan. Bisa lah pakai kayak gini ya. Nih again balik lagi di sini ada full up prompt-nya yang bisa dipakai. Habis itu happy, positif. Juga kalau misalnya ada good story atau segala macam ya nanti bisa dilihat gitu kan. Nah ini facial expressionsnya ada banyak, nanti tinggal dipilih aja yang mana gitu kan nih. Terus habis itu berikutnya ada lagi neutral, calm gitu kan. Jadi misalnya kalau lagi ya casual conversation, ngobrol bareng sama temen segala macam, casual expressions tuh kayak gimana? Casual expressions, terus ya mereka tuh biasanya tampangnya atau ekspresinya tuh kayak apa sih, kayak gitu itu bisa kelihatan di sini nih. Jadi ini bentuk-bentuk casual atau natural expression kayak gitu. Nah ini bisa dilihat lagi ini di sini di post, terus di sini ada sad or negatif atau menunjukkan rasa sedih gitu kan. Jadi dalam suatu cerita kita bisa jadi happy, bisa jadi flirty, bisa jadi apa lagi? Bisa jadi bingung, bisa juga kita bikin jadi set juga gitu kan kayak gini. Nah ini ada level-level offsetnya juga loh. Jadi kalau ini mungkin set udah pengen nangis banget gitu kan, ada set yang kayak ya cuman set doang, aduh gimana ya, udah bingung banget gitu kan. Ada juga set yang kayak gue hampir nangis mendekati air matanya menetes. Ini juga bisa dilihat di sini ya. Lalu kemudian di sini ada shy or embarrassed gitu kan. Pokoknya malu lah. Malu gitu, malu gue gitu kan. Nah kayak gitu itu bisa kelihatan di sini kan. Jadi kelihatan ekspresi-ekspresinya, misalnya senyum doang, ada yang kayak mukanya jadi merah, ada blushing namanya kan, mukanya merah, terus di situ ada juga kayak malu terus tapi masih ngintip gitu, shy cat, malu kue cuang gitu kan. Jadi kayak gini misalnya ekspresinya dan seterusnya gitu. Terus habis itu di sini juga ada ya balik lagi, misalnya contohnya nih kita kalau buat foto editing gitu kan, case-nya gue pengen foto gue yang ada misalnya di London gitu, terus instead of gue fotonya cuman kayak gitu doang senyum-senyum, gue pengen ganti foto gue jadi lebih kayak shy cat, malu-malu gitu, matanya ada ngintip gitu kan. Nah itu bisa kita bikin gitu kan, gampang, tinggal masukin aja hands covering the face smiling shyly gitu kan. Jadi tinggal masukin ini, change the photo, tapi depan tambahin udah change the photo expressions to hands covering the face smiling shyly gitu kan. Ya udah nanti jadi kayak gini bentuk fotonya gitu kan. Jadi ekspresinya berikutnya adalah kayak gini, shy or embarrass gitu kan. Nah kayak gitulah ya kurang lebih. Terus habis itu ada surprise tuh kayak kaget, apaan sih, kayak gitu kan, kaget nih. Jadi biasanya ekspresi kaget juga ada banyak gitu kan. Jadi kayak gitu kan, kayak apa gimana gitu, ada kayak gitu kan. Nah ekspresinya tuh ada banyak di sini gitu kan. Jadi ini bisa juga dipakai kalau kita mau cerita atau kita mau bikin sebuah story segala macam, itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini gitu. Jadi kayak gimana maksudnya, gimana kayak gitu itu bisa dilihat semua dari sini. Oke, sedikit itulah teori lah, banyak teorinya. Tapi bisa dilihat sendiri dan bisa di-post lah ya di sini ya. Ada banyak nih tuh prom-promnya kan tuh. Prom-promnya gitu. Nah terus habis itu langsung aja ke praktek deh. Gimana sih caranya ngedit suatu foto atau gambar itu ke dalam bentuk ekspresi yang kita mau gitu kan. Atau karakter ke dalam suatu foto atau ekspresi yang kita mau. Gampang, caranya kita masuk aja ke Nano Banana, ke Google AI Studio di aistudio.google.com. Ini mungkin kalau yang belum nonton video gue soal Nano Banana bisa nonton dulu ya lah ya. Itu di situ gue jelasin tentang lebih lengkap gimana sih apa itu Nano Banana, dan secara jelas itu bisa nonton di sana, gue jelasin lengkap gitu ya. Nah, jadi tinggal masuk aja ke aistudio.google.com, login pakai Gmail account-nya. Habis itu dari situ ya udah, dari situ nanti kita tinggal ubah ekspresinya ya sesuai yang kita mau. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau cuman ngerubah satu foto doang ke dalam ekspresi yang kita mau, itu kita bisa kayak cuman tinggal ngupload foto aja bebas. Ya. Aspek rasio, ukurannya, width, height-nya terserah. Masukin aja ke Google AI Studio. Habis itu tadi kan gue udah kasih lihat ekspresinya banyak kan, tinggal ganti ekspresinya gitu. Nah cuman ini kan gue kasih contohnya adalah kalau misalnya kita mau generate banyak ekspresi sekaligus ya. Nah ini sebenarnya udah gue bikin tutorial juga tentang gimana caranya untuk bisa ngerubah aspek rasio ya. Di situ sebentar, di aspek rasio apa di mana nih? Di angle head. Jadi di video gue sebelumnya gue udah ngebahas tentang angle head. Jadi gimana caranya kita untuk bisa ngebikin different angle
kepala gitu dalam suatu karakter atau foto, itu udah ada video sebelumnya, nonton aja lah ya di sana ya. Nah itu gue bikin satu foto bisa jadi banyak angle kepala kayak gitu kan. Nah itu di sana bisa nonton. Nah di sini gue melakukan hal yang sama, gue pakai foto ya Ariel Tatum di sini. Terus habis itu gue bikin aspek rasionya 16:9. Balik lagi, ini kalau misalnya teman-teman mau apa namanya full aspek rasio itu ada di kursus gue, sebenarnya ada di Kreasi AI itu ya. Linknya nanti gue taruh di deskripsi di bawah lah ya. Nah di situ full lengkap udah gue jelasin semua tentang aspek rasio. Jadi dari rasio 1:1, 16:9 semuanya itu udah ada di situ ya. Jadi tinggal ya kalau misalnya mau inian belilah, course-nya ada di bawah. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video ini. Ya mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau abis nonton video ini, harapan gue adalah teman-teman udah bisa mulai bereksperimentasi dengan foto-foto sendiri lah, at least minimal, atau mungkin dengan karakter-karakter AI. Kalau teman-teman ngedevelop karakter AI itu sendiri, itu udah bisa mulai memainkan ekspresinya, sehingga hasil cerita yang dibuat, atau kalau misalnya mengedit foto, hasil gambar yang dibuat itu bisa lebih memorable lah, atau lo mau cerita apa dalam suatu gambar, dalam foto lo, itu bisa juga dilakukan dengan setelah nonton video ini secara lengkap ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus di website gue juga, agunsundoro.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ ya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.